Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jurnal filsafat hukum Islam, yang dimana beranggotakan yang pertama Rini Hermawan, yang kedua Anda Falsah, yang ketiga Rahmi Febri, yang keempat Anissa Fitri. Yang dimana jurnal kami ini yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Poin yang pertama akan dijelaskan saya sendiri, yaitu yang falsah prinsip dalam hukum Islam. Yang pertama itu prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, yang dimana manusia wajib menjalankan ketetapan tersebut dalam kehidupannya, maupun hal yang beribadah ataupun hubungan antara manusia dan yang lainnya. Yang kedua itu keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu bahwa Allah memberikan keadilan kepada manusia agar menjalankan kehidupannya, baik itu hubungan dia dengan Allah ataupun kehidupannya, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, di mana tidak ada hal yang memperbudak di dalam Islam. Yang kedua, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, di mana dalam menjalankan kehidupan Allah ingin memberikan hal yang terbaik, dan juga Allah menginginkan kita menjalankan kehidupan ini memberikan yang terbaik kepada Tuhannya, apa yang dianjurkan dan apa yang disuruh oleh Allah. Yang keempat yaitu prinsip kemerdekaan dan kebebasan. Prinsip kemerdekaan dan kebebasan di dalam Islam yaitu di mana tidak ada perbudakan, dan Islam itu mengharamkan adanya perbudakan yang terjadi di dalam Islam. Artinya manusia bebas semau mereka. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjalankan kehidupannya dan menjalankan ibadahnya. Yang kelima, prinsip persamaan atau egaliter. Prinsip persamaan ini di dalam Islam tidak ada namanya Allah memandang apakah dia seorang pemimpin, apakah dia seorang pejabat, dan apakah dia seorang yang raja. Dan Allah hanya memandang manusia dari perbedaan keimanannya saja. Yang keenam, prinsip tolong menolong. Di dalam Islam, prinsip tolong menolong ini sangat dijunjung tinggi, di mana kita dalam Islam sendiri manusia itu saling bersaudara, sebagaimana ditegakkan oleh syariat. Kita wajib saling tolong menolong sesama manusia. Yang ketujuh, prinsip toleransi. Islam sendiri agama yang toleransi, dan Islam tidak menolak agama-agama selain Islam, dan juga begitu umatnya. Islam tidak menuntut manusia harus beragama Islam, sedangkan Allah menganjurkan di dalam syariatnya Islam adalah agama yang benar, yang dimana disebarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Rahmi Febri. Oke, baik. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai poin yang kedua, yaitu tentang kaidah hukum Islam. Yang pertama ada pengertian kaidah. Pengertian kaidah dalam bahasa Arab itu artinya kawaid. Nah, artinya kawaid ini yaitu fondasi atau landasan suatu bangunan. Lalu definisi kaidah ini menurut ahli fikih itu dalam arti hukumnya bahwa kebenarannya itu bersifat relatif. Nah, relatif di sini adalah itu kita bisa lihat relatif itu kan bagaimana seseorang memandang sesuatu. Dan di sini walaupun kebenarannya itu relatif, tetapi relatif di sini itu berlaku bagi mayoritas umum. Maksud mayoritas di sini yaitu termasuk pada golongan atau satuan orang yang mendominasi di suatu daerah. Lalu masuk ke poin yang kedua, yaitu pengertian kaidah. Perkembangan kaidah Perkembangan kaidah hukum tidak disusun dengan waktu yang singkat, karena kaidah memerlukan suatu pengkajian, suatu penelitian, dan suatu pemecahan masalah
terkait dengan bagaimana suatu hukum itu dapat dimunculkan. Lalu kaidah ini disusun dengan hukum yang sistematis sesuai dengan perkembangan ijtihad para ulama pada masa itu. Lalu para ulama ini menyusun kaidah-kaidah hukum ini itu berdasarkan pengalaman empiris mereka. Kemudian dirumuskan dengan metode penalaran yang induktif. Lalu kaidah hukum ini baru bisa dimodifikasikan pada abad ke-3 Hijriah. Mungkin hanya itu yang dapat saya bisa sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada saudari Ahmi Febri yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya penyampaian materi yang ketiga, yaitu tentang kaidah pokok yang akan disampaikan oleh Rudi Hermawan. Baiklah, saya Rudi Hermawan akan membacakan materi yaitu kaidah-kaidah pokok terbagi 5. Yang pertama, kaidah pokok menegaskan bahwa semua urusan tidak dapat dimaksud dengan pelakunya. Dan yang kedua, sesuatu yang mudah tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dan yang ketiga, kesulitan yang dihadapinya tidak ada pada untuk menghadapinya. Dan yang keempat, semua bentuk kemudaratan yang harus dihapuskan. Dan yang kelima menegaskan tentang adanya uruf yang dapat dijadikan hukum. Maknanya adalah segala bentuk dan perkataan yang bersifat umum maupun khusus. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Rudi Hermawan telah menyampaikan materi yang ketiga. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Nisa. Kaidah fikih dan usuliyah. Kaidah fikih secara termudi berasal dari fikon yang merupakan makna dari fi'il madi dan fi'il mudhari'nya yaitu ifqahu yang berarti paham. Para ulama berpendapat bahwa paham yang mendalam dan perlu menggalakkan pemikiran yang sungguh-sungguh untuk sampai kepadanya. Secara singkatnya, kaidah fikih adalah himpunan buku yang bisa diterapkan dalam suatu mayoritas masyarakat tertentu. Dan ada beberapa sumber pengambilan dari kaidah fikih. Yang pertama yaitu sumber formil yang berkaitan dengan hukum yang tidak dirinci dan mengatur teknis pelaksanaan maupun bentuknya. Sumber material menggunakan nalar pemahaman yang mendalam terhadap kandungan syariat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah adalah kaidah yang bersifat umum atau kulit yang dapat diterapkan pada semua bagian objeknya. Kaidah ini merupakan metode untuk menyimpulkan hukum secara benar dan terhindar dari kesalahan. Dengan cara melahirkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci sehingga objek kajiannya tentang dalil dan hukum. Terima kasih pada saudari Anissa Fitri telah menyampaikan materi terakhir. Mungkin sekian presentasi jurnal kami, yaitu tentang kaidah-kaidah hukum Islam yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum Islam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.